Manjay. Welcome to Black Hole. Bijis Factory. Bang, sehat. Alhamdulillah, mantap. Mantap. Oke, sekarang hari apa sekarang? Sekarang hari Sabtu. Harusnya kemarin kita main-main itu, cuman kemarin ternyata sore-sore hujan, jadi kita nginep di sini dulu di Black Hole. Jadi Black Hole ini adalah tempat dimana kesejahteraan terasa jauh gitu. kita mau berangkat ke tempat campingnya si Barka, belajar bikin api di situ sekalian. Ternyata di tempatnya Barka baru bikin camping ground kayak gitu, dan hari ini ada acara camping bareng gitu. Sama ini udah lama gue nggak makan gorengan nih, cirengnya. Ternyata enak juga, makanan yang tidak sehat. Cireng-cireng kayak gini kan tepung aci diaduk pakai lengan aja. Kuku-kukunya yang bikin enak gitu tuh, tayu kuku jempol, sambalnya dikasih air biar irit. Jadi kita berangkat ke tempat camping ground si Barka yang baru dibuka, namanya Rengganis Valley. Goks. Jadi sekarang kita udah di tempat ngaran tempatnya Kebun Paman kalau yang ini, kalau yang bawah itu Rengganis Valley. Jadi sekarang kita udah ada di Rengganis Valley, cuman kita di bagian Kebun Paman ya, kan ada saungnya. Lihat itu saungnya. Ini daerah Kebun Paman. Jadi gue udah sama Barkah. Nah, kita rencana mau bikin api nih. Apinya tuh kita mau bikin ada dua option, ada dua method. Antara bow drill, metode. Ada dua method. Ada dua metode, yang satu itu bow drill dan satu itu fire saw. Bow drill itu yang diginiin. Ya, seperti hand drill, cuman pakai bantuan lagi busur. Jadi ya, diikat, betul. Jadi muternya nggak pakai tangan, jadi pakai tali. Jadi dipermudah lagi. Dipermudah. Terus kalau yang sekarang ini kita pakai fire saw itu pakai bambu. Jadi bambunya dibikin rautan kecil-kecil, apa istilahnya? Ya, rautan tegak. Ya, rautan kecil bisa. Rautan tegak. Yang jadi serbuk. Dijadiin serbuk. Terus nanti diapain tuh? Dibuat panasnya dengan cara? Nggak, nanti udah dibuat itu, kita buat lagi antara dasar sama apa kita sebutnya itu handle sama dasar. Nah, nanti kita mau manfaatkan gaya gesek dari bambu dan bambu yang kering itu digesekkan hingga akhirnya terjadi panas. Dan si panas itu nanti si gesekan itu menghasilkan serbuk dan menghasilkan panas. Dan si panas itu bisa membakar serbuk yang tadi dihasilkan dari gesekan juga. Nah, gesekannya berarti setengah-setengah si bambunya itu ya? Betul, seret. Kayak gergaji aja, jadi kayak saw gitu kan, fire saw. Oh, fire saw, gergaji. Ya, betul. Mantap, sekarang paling kita ngerokok sebatang 2 batang. Ngopi dulu sebentar, baru cari alat-alatnya, barang-barangnya itu kayak bambu doang sih ya. Bambu sama pisau gitu. Paling ngopi-ngopi dulu. Mantap. Transisi. Gua pernah ada yang nelpon manajer gua. Di telepon apa di WhatsApp gitu. Katanya, "Mas, itu si Zawin di sampingnya pocong ya?" Gitu. Pocong tuh ini maksudnya tuh. Ini. Katanya maksudnya intinya gini. Itu si Zawin ngeganja ya. Astagfirullah. Yang pertama, gua nggak pakai hal-hal yang melanggar pidana. Yang kedua, kalaupun iya, ya gua akan jaga-jaga nggak masuk kamera lah. Gila kali. Logikanya di mana? Oh, sekali. Ada telepon gitu. Aduh. Manajer? Hah? Manajer? Ini telepon ke manajer gua. Ada.
teman-teman, ini sekarang kita di Kebun Paman, camping groundnya Barkah, yang nantinya juga kita mungkin nanti akan berkolaborasi dengan Market Chaps ya. Mantap. Semoga. Nanti ditunggu aja pokoknya. Dan sekarang kita mau bikin api tanpa korek. Ini rokok udah nyala dari sebelumnya ya. Dari sebelumnya ya. Jadi kita boleh ngerokok lagi nanti kalau apinya udah nyala. Begitu ya Pak ya? Begitu, siap. Jadi ini agak dihemat-hemat gisepnya ya. Ini udah penuh, Pak. Apanya? Ini udah penuh. Waduh, jangan dong. Kalau udah penuh kita harus geser, Pak. Karena biasanya hangat kena pantat. Dan alat-alatnya itu ada bambu sama ranting-ranting Kecil. sama pisau. Jadi pertama apa nih, Bar, buat nyalain api? Nanti kita belah dulu ini kayu ini. Ini kayu kering ya. Kenapa saya pilih kayu kering? Karena menurut saya di Indonesia itu cenderung gampang menemukan pohon bambu. Bambu ya, bambu bukan kayu, bambu. Bambu kering itu gampang. Walaupun musim hujan, biasanya si bambu ini dalamnya itu kering. Jadi kita nanti tinggal raut, cari yang agak keringnya, baru kita bisa gesek. Ini dibelah bagaimana? Ini dipotong dulu karena terlalu panjang, nanti dipotong terus dibelah. Oke. Terus nanti diapain lagi? Ini udah dibelah, terus ini diraut. Nanti nyiapin ranting-ranting kecil, dipotek-potek, ranting-ranting kecil. Nanti ini rautan ini untuk sarang burungnya, untuk mentransfer bara. Nanti ketika udah ada bara ditransfer ke sarang burung. Ketika udah nyala, baru dibutuhkan ranting-ranting kecil. Ranting-ranting buat nyalain apinya. Ya, dari ranting kecil kalau udah nyala ke yang udah besar, gampang besar. Yang susah itu bikin api awalnya kan? Bikin api awal. Nah, sekarang kita mau mempraktekkan gimana membuat api yang awal tanpa korek. Kita mulai. Semoga ini penting. Kalau misalnya ini tuh kemungkinan ada gagalnya dulu. Mungkin ada 2 atau 3 kali gagal sebelum berhasil. Belum berhasil. Betul. Jadi nanti teman-teman yang nyoba pertama gagal terus ini jauhin bohong gitu kan. Dia pasti pakai korek dia. Gitu kan. Kalau kita juga di sini pasti ada gagalnya dulu. Ya mudah-mudahan enggak. Tapi nanti lihat di video hasilnya. Siap. Mata uang Meksiko. Peso. Coba pinjam. Ini dia peso. Mata uang Meksiko. Bisa diandalkan sekali ini mata uang Meksiko. Bisa diandalkan. Nanti dijual kok. Woi. Yang penting dalam di bambu itu adalah ini. Apa ini itu? tajam. Dia harus dibuang dulu. Oh, hinis ya. Hinis kalau bahasa Sundanya itu. Biasanya kalau yang tajam ini kalau di Bogor sebelum ada sunat massal itu dipakai buat sunatan. Itu saya ngalamin di Sumedang juga. Bapak Masih disunat pakai ini. Iya. Bapak disunat pakai ini. Pakai itu ya. Pakai hinis. Sakit sekali itu, Pak. Si Dani dulu pakai hinis. Sampai biru titiknya. Seminggu saya keringnya. Ini rantingnya agak basah. Soalnya udah hujan kan 4 hari ke belakang di sini hujan terus. Itu buat apa lubang itu? Nanti ini buat gesekan. Jadi jalur gesekannya tuh di sini. Nanti kita bikin lubang sampai ke sini. Jadi si baranya tuh si serbuk dan baranya tuh keluarnya dari sini. Nanti kita simpan rautan juga di atas di sini. Rautan apa? Rautan bambu kan? Rautan tegak bambu. Berarti si pisaunya tuh harus tajam banget ya? Betul. Pisau tuh adalah nyawa kedua kita. Kalau dalam kegiatan luar ruangan. Pisau yang paling bagus untuk bikin kayak gini tuh ya mata uang Meksiko. Mata uang Meksiko karena full tank, bahannya juga D2, tajamnya tahan lama. Terus kan si ini juga panjang keseluruhannya tuh nggak lebih dari 25 cm. Itu masih bisa dibawa ke gunung. Karena kebanyakan gunung yang melarang bawa pisau itu lebih dari 25 cm. Jadi dibikin rautan tegaknya tuh gini nih.
Ini lebih enak kayak ini nih. Si itunya tahan ke badan. Oh. Nah, Gini? Gini. Gini. Berantakan nanti tinggal dipungutin ya. Gampang. Hah, pegel bos. Cukup lah. Cukup nih segini nih. Nih udah ada ranting-ranting apa sih, rautan tegak yang bakal kita buat menjadi sarang burung atau untuk mentransfer bara menjadi api nanti. Dia pakai energi gesek yang berubah jadi energi panas yang menghasilkan api. Betul. Jadi energi itu sifatnya abadi, Pak. Abadi. Dia tidak bisa dibuat dan tidak bisa dimusnahkan. Betul. Hanya bisa dirubah. Betul sekali. Pelajaran SD itu, IPA. Mata uang Meksikonya kita amankan dulu. Amankan dulu ya, biar tidak kena Iya, suku. betul. Karena ini bisa menjadi ancaman gitu. Kalau senjata tajam itu. Sekarang kita mulai pekerjaan yang lebih berat lagi. Wah, lebih berat lagi nih. Lebih pegel lagi. Oke. Ini udah lama banget saya nggak praktek. Mudah-mudahan bisa berhasil. Nah, jadi si ini rautan tegak ini gue butuh sedikit untuk di sini. Dan ini lubangnya juga ternyata kecil ya. Iya. Lubangnya Kecil. Cuman dibikin jalur seperti ini. Bikin jalur seperti ini. Bikin jalurnya kayak gini. Ya, jangan negatif ya. Jangan negatif, Jangan kata Balkan. Iya. Begini megangnya, bukan begini. Iya. Ya, itu enggak gini. Begini. Ya betul. Nah, jadi simpan di antara lubangnya ini. Si rautan-rautan tegak ini di sini. Ini biar nanti si hasil gesekan dari bambu ini sama bambu ini menjadi sebuah serbuk, jadi serbuk bukan sebuah. Jadi serbuknya itu bisa ditahan sama ini. Disimpan di sini. Karena kalau misalnya nggak pakai serbuk nanti nggak pakai ini serbuknya itu bakalan berhamburan. Jadi ditahanlah pakai ini. Terus apinya berarti dari serbuk ya? Dari serbuk yang kebakar oleh gesekan. Gesekan yang si Yang serbuk menjadi itu panas. ngebakar si apa ini tadi? Sarutan tegak. Surutan tegak. Iya betul. Oke. Karena gue juga nggak yakin ininya si ini juga kering banget atau enggak. Jadi Terus kita harus mengeringkan dulu. Di atas rautan tegaknya itu dikasih kayu lagi buat nahan buat ya. nahan. Jadi kayak ini. Tapi nggak terlalu ditahan banget. Soalnya takutnya ketutup si lubang ini. Oke. Mari kita praktek. Saya butuh senderan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gue ngeliatnya tuh agak nggak yakin kalau ini bisa jadi api ya. Oh, ini dimasukin ke potongan ini ya. Betul. Nah, ini tuh masih belum si jalurnya itu masih belum rata. Oke, coba kasih lihat ke kamera deh. Jadi si potongan yang tadi yang dibikin kayak gini, itu dimasukin ngepasin ke pinggiran sini. Cuman ternyata. ini belum pas tuh. Ah. Kita udah bisa kelihatan kan? Ah. Ini belum pas, jadi kita harus dibikin lagi di sininya. Kita benerin lagi. Oh, dirapin lagi. Ini rapin lagi berarti nih. Betul. Di dia ya berarti. Kasih lagi keluar. Oh, yang penting si hitamnya itu nyentuh bolongan itu ya. Betul. Jadi gimana caranya yang kebakarnya tuh ini. Jadi menghasilkan serbuk di sini. Bisa sambil tiduran tiduran lagi. Duduk juga kali. Bisa. Cuman tenaganya kurang. Oh. Bau-bau angusnya sih kerasa sih.
Nah, udah ada asap, Win. Mana tuh? Ya. Mana asapnya? Loh, kelihatan dikit. Ah. Kelihatan nggak? Nah, ini udah ada asap. Udah kayak gini. Nah, mungkin kayak yang tadi, Win. Udah ada asap kayak gini. Coba ini bersihin. Ini nggak boleh ada sampah-sampah lain Iya. ya? Terus? Ini kita Terus tiup. Nah, tiupnya kayak gini, Win. Ini enggak megangnya gini. Ini sampai ada butiran kayak gini, coba. Tiupnya agak pelan-pelan aja, jangan terlalu rusuh. Gua nyiapin yang lain. Ajib, men. Jadi dia cuman bara doang gitu, baranya kecil gitu. Terus baranya kecil itu harus dijaga gitu. Terus Nah, itu jangan sampai dipendem kayak gini nih. Dia hitamnya kecil di tengah, sambil ditiup. Tapi dia si hitamnya tuh harus kebuka karena dia harus ada rongga. ya, suplai oksigen. Suplai udara ya, oksigen ya. Nah, semakin tebal asap ini, maka menandakan akan. Nah, semakin jadi api. Woi, mantap. Sini. Mana? Di sini. Panas goblok. Nah, udah jadi baru kita kasih ini, Win. batang-batang kecil. Batang kecil. Nah, yang sedih itu adalah ketika udah jadi api kayak gini, terus mati. Nah, itu udah dari awal lagi kita ngulang. Ngulang lagi dari awal. Sedih hati itu. Cuma karena ini ranting udah mulai kebakar, ini udah kalem nih. Udah kalem ini. Ini boleh ngerokok nih kita. Sudah Udah bisa boleh. ngerokok? Udah bisa merokok. Rokoknya mana, tolong? Wih, mantap sekali, Pak. Kita sudah bisa ngerokok ini, Pak. Udah bisa ngerokok ya. Ngerokok tanpa korek kita nih, Pak ya. Ngerokok tanpa korek kita. Langsung saja. Ini harga rokok 20.000, ini jadi kayak 100.000 ya. Bah, usahana kan. Padahal kemudahan sudah diciptakan ya. Udah dari ranting kayak gini, nanti atasnya udah mulai kebakar, baru ditaruh batang-batang yang lebih gede lagi, lebih gede lagi, lebih gede lagi. Tapi kalau yang kayak gini, ini apinya tuh cepet banget padam. Karena batangannya tuh sedikit banget. Ranting-ranting kecil. Ranting-ranting kecil. Nah, ini harus segera ditambahkan lagi batang-batang yang lebih besar. Makanya sebelum bikin api unggun emang udah harus disiapin bahan bakarnya. Bahan bakunya ya, betul. Kita tuh istilahnya itu harus belanja dulu, belanja bahan bakar. Dan jangan lupa setelah menyalakan, sebelum ditinggalkan, itu apinya kita matiin. Iya, harus benar-benar dalam kondisi itu yang mati gitu, nggak ada bara yang tersisa. Jadi mati, istilah mati itu bukan nggak ada apinya, tapi juga nggak ada baranya juga. Ada baranya. Walaupun sebenarnya Bar ya, hal-hal survival ini kan kalau tadi gue bilang sebenarnya kita sudah dimanjakan dengan adanya teknologi, dengan adanya korek begitu. Sebetulnya dengan adanya teknologi pula kita bisa merasakan survival sebetulnya. Bahkan tanpa, misalnya kita tidak punya waktu, untuk pergi ke hutan. Kalau misalnya kita sibuk di Jakarta, bisanya cuma sebulan sekali ya survival, iseng-iseng, bukan survival tapi main lah, bushcraft ini kategorinya. Bikin api unggun begitu ya. Nah, atau kalau misalnya kita sama sekali tidak waktu, ada cara juga Pak untuk menikmati survival di dalam ruangan. Gimana tuh? Kita pergi ke saung dulu. Bagaimana?
Oh jadi tadi ini cara saya, sekarang cara Bapak. Cara saya. Deal. Begitu. Ini api sudah jadi ya. Udah jadi. Begitu. Karena kita nggak akan bikin api yang lebih besar lagi, jadi kita padamkan dulu. Kita padamkan. Kita geser ke saung. Mantap. Cara padamkannya kita pisahin. Kita pisahin. Ini bahan bakarnya kita pindah-pindahin. Ini cara untuk matiin api. Ya, betul. Sudah begitu, tinggal ditincak. Kalau ingin memastikan lagi padam atau tidaknya, kita disiram. Nah, aman. Aman. Kita geser tempat ke saung. Oke, survival kita. Survival cara dalam ruangan. Jadi ini Bar, ini game namanya Life After. Jadi game ini tentang survival dari NetEase. Jadi seenggaknya kalau misalnya kita nggak bisa keluar ruangan karena waktu atau berbagai macam kendala, nggak bisa survival beneran gitu, seenggaknya ada game yang bisa mengakomodir survival gitu, experience. Terus ini gamenya banyak yang main gak sih? Yang main game ini banyak Bar. Itu yang download itu udah hampir 200 juta orang. 200 juta? Ngalahin rekening lu dong, Win? Enggak dong. Enggak, rekening saya masih menang. Terus si game ini juga bisa di-download secara gratis di PC, iOS, sama Android. Oh, jadi handphone gua juga bisa main nih? Bisa main. Bisa main. Nanti download ya. Terus lu main game ini, gamenya ngapain aja tuh, Win? Di dalam gamenya? Jadi ini gamenya itu kayak survival, open world. Jadi kita bisa jelajah tempat pakai motor, mobil, bahkan helikopter. Oh, bisa? Bisa, ada helikopternya. Terus kita juga bisa bushcraft di situ, bisa crafting. Wah, itu dari resource yang ada. Gua banget. Bahkan kita bisa bikin infrastruktur. Pokoknya survival banget. Nah, terus si musuhnya tuh apaan aja nih? Ini musuhnya itu zombie-zombie gitu. Zombie. Jadi kayak zombie-zombie. Jadi ini kayak dunia sudah kiamat, ada zombie-zombie. Jadi kita tembakin zombie-zombinya musuhnya. Terus ada juga monster-monster yang terinfeksi, terus jadi kayak monster zombie gitu. Itu Win, kok ada anjing ngikutin mulu, Win? Ini anjingnya tuh emang kita dapat anjingnya, terus anjingnya tuh jadi teman setia gitu. Oh, jadi yang nemenin. Jadi yang nemenin. Oh. Bisa milih nggak? Anjingnya? Anjingnya di awal bisa milih. Oh, jadi dipilih dari awal. Ada ya warnanya. Oh, terus gitu, di custom gitu ya? Di custom. Wih, No, Bar, jadi di awal gitu kita bisa milih mau pakai cewek apa pakai cowok gitu. Terus bajunya juga bisa dipilih. Jangankan baju banget nage, mukanya bisa dipilih tuh. Oh, ini rambut. Bisa dipilih-pilih kan. Terus ini jenis mukanya ada yang lonjong, ada yang agak kotak begitu, ada yang hidungnya agak melebar, ada yang lancip. Wih, ini ganteng nih. Terus selesai nih kan. Terus next, nama diganti kan? Nama diganti. Namanya kita ganti jadi Junior. Jangan. Oh, jangan. Sembako. Biar direbutin ya. Biar direbutin, zombinya makin datang. Jadi zombinya datang tuh, mana sembako? Zombie miskin. Nah, ini anjingnya kan, anjingnya bisa milih tuh. Wah, mantap. Kalungnya dipilih. Tuh, next, kalungnya warna biru. Nama anjingnya apa aja? Beras. Jadi beras ngikutin sembako. Di mana sembako di situ ada beras. Iya, jadi zombinya sembako, beras. Iya, lupa gua. Bar, kalau misalnya lu download sekarang dari mainin sekarang, teman-teman juga itu bakal dapat item spesial gratis kayak motor, terus item kartu perubah muka sama kartu perubah profesi. Wih, gokil. Ngalahin BPJS dong. Iya, lu jadi kayak gitu emang kita survival banget, men. Jadi kayak kalau misalnya lu download sekarang itu lu bisa dapat kartu perubah profesi karena di sini lu bisa rubah profesi. Jadi misalnya di apa gitu ya, jadi rubah. Iya, jadi kayak kalau di dunia nyata tuh ada KISS gitu kan. Terus ada kartu miskin, ada kartu gitu kan, ada kartu pengangguran yang dapat duit gitu kan. Nah, di sini ada kartu merubah profesi. Seandainya ya di dunia kita juga ada ya kartu merubah profesi. Kayak misalnya gua jadi kayak gua stand up comedian dapat item gratis. Set, aku ingin jadi pilot. Di iPhone bisa, di Android bisa. Mantap. Di PC juga bisa. Yang pastinya kalau di PC sih grafiknya pasti akan jauh lebih bagus daripada di sini ya. Jadi gitu teman-teman, itulah dia video pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang mau download Life After, linknya gue taruh di deskripsi.
Dan teman-teman juga yang mau nonton bagaimana cara membuat api lebih detail lagi bisa tonton YouTube-nya Barkah. Terima kasih banyak, gue Zawin. Gua Barkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.